Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Di dalam agama Islam itu tidak boleh saling merugikan, yang boleh saling menguntungkan. Karena manusia makhluk sosial, dia perlu dan membutuhkan yang lain. Saksikanlah kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ikhwan dan akhwatullah rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah, kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang kita rasakan, nikmat iman, nikmat berada dalam bimbingan ilmu, dan nikmat berada dalam naungan sunnah. Itu merupakan nikmat yang sangat besar. InsyaAllah kita akan lanjutkan dari kajian Ensiklopedia Larangan bagian Al-Muharramat. Poin 100 sudah selesai, yaitu larangan minta kembali pemberian. Sekarang poin 101, yaitu larangan bagi istri berpuasa sunnah tanpa izin suami sementara suaminya ada di rumah, atau juga memasukkan seorang ke rumah suami tanpa seizinnya. Ya. Di sini dibawa hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Imam Bukhari nomor 5195 dan riwayat Imam Muslim nomor 1026, ya, yang berbunyi di sini dalam kitab ini, siyamu zaujati tatawu'an wa zaujuha hadirun aw an tudkhila fi baitihi ahadan illa bi'idnih. Seorang istri puasa sunnah sementara suaminya ada di rumahnya, hadir, ya, atau memasukkan seseorang ke rumahnya tanpa seizin suaminya. Qala sallallahu alaihi wasallam, la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idni wa la ta'zana fi baitihi illa bi'idnihi, rawahul Bukhari. Di sini ada titik-titik, ya, artinya tidak lengkap. Adapun lengkapnya adalah la yahillu lil mar'ati antasuma wa zawjuha hadirun aw syahidun, ya, wa zawjuha syahidun illa bi'idni wa la ta'dana fi baiti illa bi'idni wa ma anfaqat min nafaqatin an ghairi amrihi fa innahu yuaddi ilaihi syatruhu, rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya tidak halal, artinya tidak boleh bagi seorang wanita berpuasa sementara suaminya ada di rumahnya tanpa seizinnya, dan juga tidak boleh mengizinkan orang masuk rumahnya
kecuali seizin suaminya. Ini yang di kitab sampai di situ, sementara hadis lengkapnya, dan tidaklah seorang wanita menginfakkan ya dari nafkahnya tanpa perintah suaminya, maka separuh pahalanya untuk suaminya. Ya. Hadis sahih riwayat Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Penulis mengatakan ay annahu la yajuzu lil mar'ati an tasuma siyamu tatawwu'in wa zawjuha hadirun. Tidak boleh bagi wanita puasa ya. Antasuma siyama tatawwu'in, yaitu puasa tatawwu, puasa sunnah. Meskipun di hadis ini tidak disebut. Ya, nanti ada hadis yang lain. Sementara suaminya hadir. Ghairu musafirin illa ba'da an tasta'dinahu. Ya, tidak dalam keadaan musafir kecuali setelah dapat izin. Lianna hadza qad yafutu alaihi haqquhu fil istimta'i biha. Karena sesungguhnya bisa jadi suaminya kehilangan haknya untuk bersenang-senang dengan istrinya, ya, berhubungan suami istri. Amma binisbati lisamil fardi fala yasta'dhin fihi li'annahu wajibun wa haqqullahi ta'ala wa haqqun lillah muqaddam ala haqqil bashar. Adapun untuk puasa wajib tidak perlu izin karena itu wajib. Ya, haknya Allah didahulukan di atas haknya manusia. Ini yang terdapat dalam kitab ini. Kemudian sebelum kita memberikan penjelasan terhadap hadis ini, insya Allah karena ini terkait dengan interaksi antara suami dan istri, hubungan suami istri, ya, maka kita kembangkan pembahasan, ya, karena itu merupakan haknya suami. Lantas bagaimana haknya istri? Nah, ini terkait dengan interaksi suami istri, hak dan kewajiban. Saya sampaikan di situ beberapa poin. Ya, mari kita bahas. Pertama, tujuan pernikahan. Ya, itu kan tadi hasil dari pernikahan, di mana seorang istri tidak boleh puasa sunnah, padahal lafadznya di situ mutlak. Ya, nanti kita lihat hadis yang lain. Maka kita bahas beberapa poin, ada 6 poin insya Allah. Poin pertama kita bahas ya, karena ini termasuk interaksi suami istri, hak dan kewajiban. 1, tujuan pernikahan. Kita refresh. 2, hak dan kewajiban suami. Ya. Hak dan kewajiban suami. Yang pertama, 2A, menjaga keluarga dari neraka. B, memberikan nafkah. C, ketaatan istri selain maksiat. Nah, nanti ini masing-masing ada poin-poin ini, kita bahas dalil-dalil yang ada, mudah-mudahan menambah iman kita dan menambah semangat kita dalam berhubungan suami istri, ya, hubungan dengan keluarga, dengan anak semuanya. 3, hak dan kewajiban istri. A, mendapatkan nafkah. B, tempat tinggal meskipun kontrakan, ya. C, taat pada suami selain maksiat. Selain maksiat. Nah, bisa dilihat di layar ya, selain maksiat. Kemudian nomor 3, poin 3, harta dan anak adalah ujian. Harta dan anak adalah ujian. Nomor 4, anak dan istri bisa jadi musuh. Nomor 5, mencintai dengan wajar, begitu pula membenci. Ya. 6, akibat mendahului cinta kepada harta dan keluarga dibandingkan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Ini poin-poin yang akan kita bahas. Ya. Nanti hadis yang bersangkutan, karena memang ada kaitannya dengan hubungan suami istri. Mari kita perluas untuk mengingat kembali ya hubungan suami istri ini. Ya. Sebab kalau tidak paham dengan agama, ya semua pakai perasaan, pakai akal. Ya, saya sebagai istri, terkadang suami melalaikan hak istri, ya. Juga melalaikan kewajiban sebagai suami.
Atau terkadang nuntut hak melalaikan kewajiban. Ini. Maka di sini kita berusaha untuk mengulang, ya, merefresh agar hubungan kita dengan anak dan juga dengan istri, harapan besar kita adalah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Pertama, tujuan pernikahan 1A, meraih ketentraman dan saling cinta suami istri, ya, meraih ketentraman dan saling cinta suami istri, sebagaimana terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang sering kita dengar, sering tertulis di buku undangan pernikahan, ya, yang berbunyi wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Ya. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan bagi kalian pasangan dari jenis kalian. Tujuannya apa? Litaskunu ilaiha, supaya tenang, tentram, sakinah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, saling cinta, saling kasih sayang, ya, dijadikan cinta dan kasih sayang. Inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu merupakan apa? Tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berpikir, ya, bagi orang yang mau berpikir. Ini menunjukkan bahwa untuk apa? Untuk mendapatkan ibroh dari ayat-ayat Allah, boleh lihat kebesaran alam, keindahan alam. Tapi di sini di antara tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah, kita diciptakan dengan pasangan kita, dari jenis kita, ya. Ini ayat ini juga menunjukkan manusia tidak boleh kawin dengan jin. Ini ulama menjelaskan. Ini dalil karena dari anfusikum, dari diri kalian sesama manusia. Litaskunu ilaiha, lam di sini lamu ta'lil, yaitu apa? Tujuannya untuk sakinah, tenang, damai, tentram, ya, bersama dengan pasangan tersebut, dengan istrinya. Dan Allah jadikan di antara kalian mawaddah wa rahmah, saling cinta, saling kasih. Ya. Inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian ini menjadi tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Ya. Nah, di antaranya menerima hadis Abu Hurairah tadi, la yahillu lil mar'ati antasuma wa zawjuha syahidun, ya, wa anta adzana fi baitihi illa bi'idnih. Nah, bisa terima suami istri yang ada tentram. Loh, kamu kok masukin siapa misalkan? Kamu kok puasa? Loh, puasa kan ketaatan kepada Allah. Tujuannya tentram ini. Tidak tentram gara-gara melakukan ketaatan dengan kesalahpahaman. Apalagi perkara-perkara yang lain. Nah, sehingga ketika kita dihadapkan dengan perkara yang lain, mari kita ingat ayat ini. Perkara yang barangkali membuat sesek dadanya istri terhadap suami, membuat dadanya sesek, ya, suami melihat istri. Kita lihat ini. Ya, tujuan pernikahan meraih ketentraman, saling cinta suami istri, para jemaah. Ya. Dan itu termasuk apa? Tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi kita tidak perlu jauh-jauh datang ke puncak, datang ke laut.
Lihat istrinya. Nah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Ini. Ya. Tujuannya apa? Litaskunu ilaiha, supaya tentram, damai. Ya. Dijadikan saling cinta. Nah, ternyata itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berfikir, yatafakkarun. Ya. Boleh yatafakkar yang lain, boleh. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah dijadikan apa? Dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, ada tanda kebesaran Allah bagi orang berakal. Siapa? Orang yang berzikir kepada Allah ketika dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Wa yatafakkarun. Dan senantiasa memikirkan pencipta langit dan bumi. Nah, di sini memikirkan apa? Ciptaan pasanganmu. Ini pasangan saya. Allah takdirkan jadi istri saya. Ya, ini. Kemudian apa tujuannya? Lam litaskunu, lamu taktil, agar, supaya, ya, dengan adanya pasangan biar kalian taskunu ilaiha, ya, as-sakinah, as-sukun, tenang. Ya, kita lihat bagaimana nanti ada contohnya, ya. Nabi tatkala menghadapi Malaikat Jibril, beliau gemetar, zamiluni datang kepada Khadijah, ditenangkan. Ketika Nabi menyuruh para sahabat untuk tahallul ketika Hudaybiyah, karena nggak mungkin datang ke Mekah ditahan oleh orang musyrik Quraisy, para sahabat tidak mau, datang kepada siapa? Ummu Salamah, musyawarah. Nah, nanti insya Allah hadis itu kita tampilkan, ya. Kemudian yang kedua atau 1B-nya adalah mengikuti sunnah dan melanjutkan serta memperbanyak keturunan, ya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, tazawwaju fa inni mukathirum bikumul umam wa la takunu karahbaniyatin nasara. Akhrajahu Ar-Ruyani dan yang lainnya juga Al-Baihaqi dari Abu Umamah Al-Bahili dan disahihkan oleh Syekh-Albani rahimahullah ta'ala. Menikahlah kalian karena aku senang dengan banyaknya umat dari kalian. Jangan kalian jadi, ya, seperti pendeta-pendeta Nasoro yang nggak kawin, ya. Ini. Dan ketika ada 3 orang datang kepada keluarga Nabi, menanyakan tentang ibadah Nabi, lalu mereka mengecilkan diri mereka dan mengatakan, apa bandingan kami dengan Nabi? Saya akan puasa terus tanpa berbuka, sholat terus tanpa tidur, dan tidak menikahi wanita. Maka Nabi mengatakan, aku lebih takut kepada Allah dibandingkan kalian, ya. Tuh. Sementara aku sholat juga tidur, puasa juga berbuka, wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa tidak suka dengan sunnahku, maka tidak termasuk golongan. Ya. Kemudian yang berikutnya 1C, meraih kemuliaan hubungan pria wanita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, ya, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Al-Hujurat ayat 13, ya. Jadi yang sudah mampu nikah. Para pemuda, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falitazawwaj fa innahu aghaddu lil basar
wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bisyam fa innahu lahu wija. Ya. Wahai para pemuda, hadis dari Imam Bukhari, ya, yang mampu menikah. Al-ba'ah itu ulama memberikan dua makna. Yang pertama apa al-ba'ah? Al-qudrah alal jima, mampu untuk hubungan suami istri, hubungan biologis. Yang kedua al-qudrah alal maskan, mampu memberikan tempat tinggal, meskipun kontrak gak ada masalah, rumah petak gak ada masalah. Ya. Wahai pemuda yang mau kawin, ya, kalau tidak mampu puasa, karena kita bisa menjaga apa pandangan, bisa menjaga farji dan seterusnya. Ya. Untuk apa? Untuk meraih kemuliaan hubungan antara wanita dan laki untuk ketakwaan kepada Allah. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki dan perempuan, ya, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah, agar lita'arofu, agar saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia dari kalian yang paling bertakwa. Ya, makanya Nabi bersabda apa? Nabi bersabda, man razaqahullah imra'atan solihatan faqad a'anahullah bisyatri dinih falyattaqillah bisyatril baqi. Rawahu Ahmad. Ya, barang siapa yang diberi rezeki oleh Allah berupa istri yang soleha, ya, istri soleha itu rezeki, ya, maka Allah telah menolong separuh dari agamanya, separuh dari agamanya. Hendaklah bertakwa kepada Allah separuh dari sisanya, ya, separuh dari sisanya. Nah, istri soleh itu adalah rezeki. Oleh sebab itu, wahai kepada kaum wanita, adalah jadi rezeki-rezeki untuk para suaminya. Ya. Nanti ada nih, ya, seperti apa? Nah, tentu saja pada hak dan kewajiban. Ya. Bagaimana tidak? Yang tadi kita makan sendiri, harus apa? Ngasih istri. Ya. Makanlah, ya, seperti kamu makan. Ya. Rasul menyuruh kasih makan istrinya seperti kalian makan. Ya. Para jemaah rahmati Allah. Kita ngasih kepada istri, ya, sebagaimana yang kita makan. Ngasih rezeki, ya. Ngasih nafkah. Yang tadi makan sendiri, ya, maka makan berdua. Dananya lebih. Nah, dana lebih tadi apa? Jadi pahala bagi kita, ya. Jadi pahala bagi kita para jemaah. Itu. Demikian juga ngasih apa? Ngasih pakaian, ya. Ngasih pakaian untuk istri, ngasih tempat tinggal istri, itu semua apa? Jadi pahala, ya. Bahkan 1 dinar, ya, itu juga mendapatkan pahala yang sangat besar, ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya, di dalam Al-Quran, liyunfik du sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Berikan nafkah yang dilapangkan rezekinya. Barang siapa dia yang disempitkan rezekinya, silakan beri semampunya, ya. Ini para jemaah rahmati Allah. Jadi apa yang dilakukan oleh suami dari nafkah yang diberikan pada istrinya, itu semua merupakan apa? Pahala, ya. Merupakan pahala, ya. Merupakan pahala para jemaah. Sehingga tidak ada yang apa? Yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Seperti Nabi bersabda,
idza anfaqa ar-rajul ala ahli nafaqatan yahtasibuha fahiya lahu shadaqah, muttafaqun alaih. Barang siapa apabila seorang suami memberikan nafkah pada istrinya mengharapkan pahala dari Allah, maka itu seperti sedekah, ya. Pahalanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Termasuk juga hadis Muawiyah, hakul mar'a 'ala zawj an yut'imaha idza tu'ima wa yaksuha idza tasa wa la yadribal wajha wa la yuqabbi wa la yahjur illa fil bait. Ya, akhrajahu Ibnu Majah. Haknya istri pada suami, ngasih makan ketika dia makan, ngasih pakaian, jangan mukul wajah, jangan menjelek-jelekkan, dan jangan menghajar atau meninggalkannya kecuali di dalam rumah, ya. Kemudian selanjutnya para jemaah, poin yang kedua, ya. Apa yang kedua? Hak kerjasama suami istri dalam ketakwaan, ya. 2A, seperti istri menenangkan dan menyemangati suami, sebagaimana yang dilakukan siapa? Khadijah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika beliau apa? Menghadapi malaikat Jibril, beliau merasa takut, ya. Kemudian Rasulullah SAW pulang menemui Khadijah. Faqala zammiluni, ya. Fazammilu. Ya. Apa nama, selimuti aku. Hatta dhahaba anhur rawu qala li Khadijah. Ketika sudah rasa takutnya hilang, beliau mengatakan kepada istri beliau yang mulia Khadijah radhiyallahu taala anha, mali laqad khasyitu ala nafsi, ya. Ada apa dengan aku ini? Aku takut pada diriku. Fa akhbarahal khabar, disampaikan berita kepada Khadijah. Lalu qalat Khadijah, kalla abshir, fa wallahi la yuhzikallahu abadan, fa wallahi innaka la tasilur rahim wa tasduqul hadith wa tahmilul kalla wa taqsibul ma'dum wa taqrid dhaif wa tu'inu ala nawaibil haq. Fantalaqat bihi Khadijah hatta atat bihi Waraqah bin Naufal wa huwa ibnu ammi Khadijah akhi abiha. Ketika beliau merasa takut, sedih, dinaungi oleh perasaan-perasaan ketakutan, malaikat Jibril sampai kepada Khadijah. Apa kata Khadijah? Ini kabar gembira. Ya, demi Allah, Allah tidak akan yuhzikallahu abadan, ya, menghinakan engkau selamanya. Demi Allah, engkau suka menyambung silaturahim, omonganmu benar, ya, suka bantu orang yang kekurangan, memuliakan tamu, ya. Akhirnya dibawa kepada Waraqah bin Naufal. Ini para jemaah, yaitu anak paman Khadijah. Ini istri. Jangan malah istri nakut-nakutin suaminya, ya, ditenangkan. Sehingga suaminya apa? Wah, ya, risau, galau. Karena apa? Ya tidak sedikit yang terjadi semacam itu. Akhirnya kacau, udah suaminya capek, ya, dikasih tahu tentang anaknya, begini dan begitu. Ya, dia tenang dulu. Ya, tenang dulu. Ini suami istri. Seperti siapa? Terjadi Ummu Salamah dengan Abu Salamah. Anaknya meninggal, ditenangkan dulu. Mana anakku? Lagi istirahat. Ya, ya. Memang iya, ya stareh. Istirahat, orang meninggal ya stareh. Ya. Istareh minhu, istaroh minhu. Istirahat. Masalah malamnya berhubungan, ya, baru kasih tahu anaknya meninggal, sebegitunya, ya. Begitu pula Ummu Salamah ketika kawin sama Nabi, ya,
menikah sama Nabi. Ya. Ketika itu Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, "Qumu fanharu tsumma hliku." Nah, ini di Hudaybiyah. Karena Mekah sudah ditahan oleh orang musyrik Quraisy, beliau gak bisa haji. Maka ketika di Hudaybiyah, Nabi nyuruh apa? Untuk sembelih ya, hadiyu sama cukur rambut tahallul. Fa wallahu maqama minhum rajulun hatta qala dzalika thalatha marrat. Demi Allah tidak ada seorang pun yang mau menjalankan. Sampai 3 kali Nabi minta pada mereka. Falamma lam yakum minhum ahadun. Ketika tidak ada para sahabat yang mau mendengarkan permintaan Nabi, perintah Nabi, apa yang terjadi? Dakhala ala Ummi Salamah. Nabi mendatangi istrinya Ummu Salamah. Fadzakara laha ma laqiya minan nas. Lalu menyampaikan apa yang didapatkan dari persahabat tadi. Faqala Ummu Salamah, "Ya Nabi Allah, atuhibbu dzalik? Ukhruj thumma la tukallim ahadan minhum kalimatan hatta tanharo budnaka wa tad'uwa halikoka fayahlikaka." Apa kata Ummu Salamah? Wahai nabinya Allah, ini ya, wahai nabi Allah, dipanggil dengan wahai nabinya Allah, ya, engkau menginginkan itu, yaitu agar para sahabat sembelih hadiahnya sama cukur rambutnya, ya, karena sedang haji. Silakan engkau keluar, jangan bicara satu kalimat pun sampai engkau menyembelih hadiah, ya, yaitu ontanya, dan mencukur, kamu panggil tukang cukur rambutnya untuk cukur rambutmu. Fakharaja falam yukallim ahadan minhum hatta fa'ala dzalik naharabutna wada'a halikahu fahalakahu. Betul, beliau tidak bicara satu kalimat pun dengan siapapun, ya. Kemudian beliau menyembelih hadiahnya dan memanggil tukang cukurnya dan mencukur. Falamma ra'au dzalika mufatan fanaharu. Ketika para sahabat melihat Nabi melakukan itu, baru mereka juga melakukannya, menyembelihnya, ya. Wa ja'ala ba'dhum yahliku ba'dha. Dan satu sama lain saling mencukur hatta kada ba'dhum yaqtul ba'dan, ya qamma. Ya, hampir kayak saling, ya, membunuh karena saking banyaknya cukur rambut, seakan-akan seperti itu, ya. Hadis riwayat Imam Bukhari, ya, dari Al-Musawwir bin Makhramah, ya, atau dari Marwan ibn Hakam. Ini dua-duanya musyawarah dengan istrinya. Paham di sini? Tidak mengesampingkan istrinya, musyawarah. Ya, dia aja musyawarah bagaimana, ya. Tidak semua urusan kita selesaikan sendiri. Memang ada terkadang urusan kita selesaikan. Tapi ini lihat, ya, pertama terkait dengan masalah malaikat, musyawarah dengan Khadijah. Terkait dengan umat, dengan para sahabat, musyawarah dengan Ummu Salamah, didengarkan dan diikuti. Coba ini para jemaah, ya. Ini pentingnya peran istri, ya. Karena sudah masuk waktu Isya, kita sampai di sini dulu, ya. Atau masih belum, ya? Belum, ya. Nah, ya. Yang 2C, saling membangunkan untuk sholat malam. Rahimallahu rajulan qawma minal lail fasalla wa aiqadha imra'atahu fasallat fa in abat nadhaha fi wajhi alma. Rahimallahu imra'atan qamat minal lail fasallat wa aiqadat zawjaha fa in aba nadhahat fi wajhihi alma. Akhraj Abu Dawud, ya. Semoga Allah merahmati seorang, ya, yang dia bangun malam lalu sholat dan membangun istrinya. Lalu istrinya sholat, kalau tidak mau diciprati air. Semoga Allah merahmati seorang istri, bangun malam, sholat, lalu membangun suaminya. Kalau tidak mau diciprati dengan air. Ini, ya. Nanti juga bagaimana peran wanita itu dalam rumah tangga, ya. Peran seorang istri dalam rumah tangga. Insya Allah kita akan bahas pada berikutnya. Dan juga bahayanya istri kalau tidak bisa menempatkan diri, ya. Bagaimana yang terjadi kepada kisahnya Nabi Yusuf, ya, inna kaidakunna azim, bahwa makar kalian wahai wanita itu sangat besar. Ini makar kalian sangat besar, itu sehingga banyak
Ya, laki-laki yang kalah sama istrinya. Termasuk kisah Nabi Yusuf ya kan? Ya, raja itu, pembesar ya. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan. Sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM,